Halo, salam jumpa kembali bersama dengan kami dari L-Edu Nation. Terima kasih untuk Anda yang mungkin menyampaikan banyak masukan kepada kami, dan juga kami berterima kasih kalau Anda masih setia menyaksikan melalui IG Live, ataupun juga kami hadir juga di Spotify. Nah, melalui L-Edu ini kita melakukan Father Talks di setiap hari Rabu. Untuk Anda yang mungkin tidak sempat mendengarkan atau diskusi bersama kami, Anda bisa mendengarkan di Spotify. Oke, kita kali ini masih akan membahas mengenai spirit. Nah, kalau minggu lalu kita pernah membahas tentang spirit, minggu ini kita akan memperdalamnya. Waduh, seberapa dalam ya kira-kira ya? Oke, sekedar ringkasan saja, sekedar informasi di awal. Kalau minggu lalu kan kita bahas mengenai spirit itu, bahwa spirit itu seperti mesin, tidak terlihat. Karena mesin itulah yang menggerakkan kendaraan. Nah, spirit itu juga sama, tidak terlihat, tapi dia yang menggerakkan tubuh kita. Secara jasmani, tubuh kita yang bergerak, digerakkan oleh spirit sebenarnya. Jadi kita harus mencharge, merawat, melakukan servis. Kalau mesin kan melakukan servis secara berkala. Spirit tersebut juga sebaiknya dan seharusnya dilakukan perawatan secara berkala. Oke, kita sudah kita akan langsung diskusi ya dengan Bapak David Saragi. Oke, let's check it out. Oke. Oh ya, untuk Anda yang mau join, mau diskusi, silakan. Oke, halo Pak David, bagaimana kabarnya nih? Wah. Yes, lancar. Mantap, Pak. Suara saya terdengar dengan bagus ya kali ini. Cakep. Ya. Wah, mantap. Oke. Minggu lalu kita diskusi juga mengenai spirit, dan minggu ini kita mencoba untuk memperdalam, karena rupanya kemarin itu nggak cukup gitu. Kalau kita bahas secara selintas gitu kali ya. Oke. Nah, tadi saya sudah menceritakan bahwa spirit itu seperti mesin, jadi dia harus di-charge. Kemarin juga kita sempat di bagian akhir dari perbincangan kita itu bicara menganalogikan ada cerita mengenai burung Raja Wali. Yes. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Kita pengen gali lebih dalam lagi nih ceritanya. Silakan, Pak. Oke, thank you, Pak Nyoman. Ya. Karena dari manusia sendiri itu terbagi memang atas 3 ya. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh gitu ya. Dan namanya tubuh jasmani itu pasti lambat laun akan merosot, Pak. Ya, dia punya stamina, ya kan? Terus semua organ-organ di dalam gitu ya. Terus semua ya namanya umur gitu ya. Pasti akan menurun gitu ya. Nah, tapi gini, ketika kita selalu terkoneksi ya dengan Sang Pencipta, dengan surga, ya kan, menjadi kita menjadi bagian daripada rencananya Tuhan, selalu ada di tracknya yang Maha Kuasa. Itu kita akan diberikan the second chance ya Pak ya, atau reborn lah gitu ya. Yaitu walaupun tubuh manusia kita merosot ya kan, semakin menurun stamina gitu ya, tapi rohnya akan diperbaharui. Ya, ibarat seperti Raja Wali, Pak. Raja Wali kan seumur 40 tahun ya, kurang lebih dia akan punya paruhnya akan semakin panjang, ya, semakin sulit untuk makan. Bulu-bulunya juga semakin tebal, akan sulit untuk terbang, ya kan. Kuku-kukunya juga akan semakin tebal, ya kan. Akan sulit untuk mencekram mangsa, gitu kan. Iya, betul. Yang dilakukan oleh Sang Raja Wali biasanya umur 40, sekitar 40 dia akan naik ke tempat yang tinggi, ya kan. Ke gunung-gunung batu yang sulit untuk dijangkau oleh musuh. Nah, di situ dia akan mematahkan paruhnya, dia akan mencabuti bulu-bulunya, dia akan menghancurkan kuku-kukunya, cakarnya, gitu ya, sehingga nanti akan tumbuh yang baru, Pak. Baik itu paruh yang baru, cakar yang baru, bulu-bulu yang baru, sehingga dia walaupun dalam beberapa saat dia mengalami yang namanya perubahan, gitu ya,
atas dirinya, namun sesudah itu dia akan jadi burung Raja Wali yang gagah lagi, yang akan mempunyai apa ya, mempunyai kekuatan yang baru lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tubuh secara jasmani akan merosot karena faktor usia, tapi ketika kita terkoneksi dengan Sang Pencipta, senantiasa tubuh rohani kita akan diperbaharui. Gitu, Pak Nyok. Iya, 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 iya. Oke, artinya kalau kita menganalogikan kepada si Raja Wali tadi, dia melepaskan apa yang menghalangi dia sebenarnya gitu ya. Apa yang mungkin bisa menjadi hambatan bagi dia dalam tadi misalnya kuku-kuku dari tangannya atau kakinya itu kan butuh cengkeraman yang kuat. Kalau misalnya dia sudah mengincar mangsanya dari jauh dari atas kan, kalau kukunya nggak kuat maka bisa lepas gitu. Jadi dia membutuhkan suatu masa untuk dia muncul kembali gitu ya, reborn. Wah, ini istilahnya keren sih, melakukan reborn. Nah, berarti apa ya? Kalau tadi kan Pak David sampaikan bahwa tubuh jasmani itu setiap hari semakin lama semakin merosot. Sementara tubuh spiritual, tubuh rohani itu diperbaharui dari hari ke hari, dari ke hari. Nah, berarti ada sebuah, kalau si Raja Wali tadi kan saya melihatnya dia melakukan sesuatu, dia berbuat sesuatu. Nah, berarti dari kita juga melakukan sesuatu untuk tubuh spiritual tadi, tubuh rohani tadi diperbaharui, begitu ya? Yes, betul sekali Pak Nyok. Dan memang itu akan masuk ke dalam ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan. Sama seperti Raja Wali ya kan, dia harus menyendiri. Ya kan, dia artinya juga sangat sangat fragile gitu ya. Sangat ringkih kan, karena dia dengan keadaan yang sakit ya kan, mencabuti bulu-bulu, kuku ya kan, paru gitu ya. Ya, sama juga seperti kita ketika kita mengambil sikap seperti Raja Wali tadi ya, kita akan pasti tidak dalam keadaan yang nyaman. Nah, seperti itu ya. Kalau istilahnya itu mungkin bayar harga gitu ya, Pak ya. Bayar harga ya kan, bayar harga. Entah kita nanti akan dipandang aneh sama teman-teman gitu kan, akan dijauhi gitu kan ya, akan dianggap seperti apa. Padahal kita memang sedang tadi sama seperti Raja Wali tadi, dia bayar harga untuk itu. Tapi sesudah itu dia mendapatkan kekuatan yang baru, dia akan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Iya, dan itu tidak membutuhkan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu bagi Raja Wali kan. Berarti kita juga bayar harganya mungkin bukan sejam 2 jam atau 1 hari 2 hari begitu ya. Bisa jadi ya. Betul. Kalau kurang lebih saya baca itu sekitar 90 hari ya, 3 bulan ya kurang lebih ya. Wow. Iya, untuk menumbuhkan bulu-bulunya kembali yang baru, paruhnya kembali bagus gitu ya. Kuku-kukunya juga semakin tumbuh lagi. Itu butuh waktu sekitar 3 bulan ya, 90 hari lebih lah. Kayak gitu Pak. Berarti saya menangkap ada sebuah message, sebuah pesan bahwa ada sebuah proses yang harus dijalani, baik untuk si Raja Wali ataupun kita sebagai bapak-bapak, untuk kita bisa reborn, memiliki kehidupan yang baru, ada sebuah proses. Yes, betul. Okay. Nah, seperti kemarin kan kita juga membahas tentang analoginya yang sederhana adalah spiritual itu seperti mesin dalam mobil ya Pak ya? Ya, betul. Jadi saya sih juga menangkapnya seperti ini Pak, bahwa kita ya kan bapak-bapak sebagai pemimpin, sebagai imam di rumah gitu ya, hal yang penting ya kita terus menjaga mesin ya, spiritual di dalam diri kita itu gitu ya, benar-benar tadi seperti Pak Nyoman sampaikan di awal, harus di-tune up ya kan, harus dirawat, harus diperbaharui gitu ya. Nah, karena kalau dibandingkan juga dengan sebuah mobil itu Pak ya, jangan sampai mobilnya kinclong gitu ya,
dari luar bagus gitu kan ya, terawat rapi, tapi mesinnya udah uzur gitu ya. Mesinnya jarang dilumasi ya, atau jarang dicek ya kan, belum di tune up gitu kan, sehingga nanti akan mengecewakan lah. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap juga, kita sebagai bapak-bapak, sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah gitu ya, kita jangan sampai hanya seperti itu ya. Terlihat luarnya saja yang baik, ya kan? Terlihat begitu gagah, begitu wah luar biasa lah gitu ya. Tapi dalamnya nggak seperti yang luarnya. Nah itu yang buat saya juga hal yang penting, Pak. Gitu, Pak Nyoman. Ya. Oke, Pak, kembali lagi kepada satu tadi yang mengenai reborn tadi. Selain nanti kita akan bahas mengenai mesin, analogi mesin tadi ya. Saya membaca sebuah tulisan yang menarik gini. Kemerdekaan adalah setiap orang, hak setiap orang. Nah, kemerdekaan ini tidak datang dari manusia dan tidak datang dari pemerintahan manusia. Nah, kemerdekaan ada di mana roh sang pencipta ada. Yes. Nah, ketika bicara reborn, maka dia membutuhkan keterlibatan dari roh sang pencipta, roh Tuhan itu yang harus melibatkan dalam kemerdekaan, dalam upaya untuk lahir baru tadi ya, reborn tadi. Ya, reborn, oke. Ya, sangat setuju Pak Nyoman. Jadi memang betul ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam di rumah, setiap kita harus membawa atau menciptakan kemerdekaan, ya kan? Kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka, bukan kemerdekaan yang semu gitu kan ya, yang hanya kosmetik aja, tapi benar-benar yang merdeka. Yang kita sendiri pun menjadi orang yang merdeka, karena tadi ada roh sang pencipta dalam diri kita gitu ya. Kita menjadi pembawa roh tersebut, ya kan, terinterpretasi kepada seluruh orang-orang di sekitar kita, anak, istri, ya kan, dan sampai kepada usaha, bisnis, kantor, dan segala macam. Nah benar Pak, dengan tema kita sebagai juga bahwa karakter ya, itu benar-benar Pak, bahwa karakternya sang pencipta itu adalah membawa kemerdekaan, menciptakan kemerdekaan, gitu ya. Bukannya kita datang ke rumah yang tadinya happy jadinya langsung ketakutan. Nah itu something wrong with us gitu ya. Iya, betul. Tapi tadinya tadinya riang gembira jadinya diam, ya kan, sunyi senyap gitu ya. Tapi bagaimana kita datang yang tadinya mungkin anak-anak istri lagi pada nggak ada nggak ada yang dikerjain, mungkin ya biasa-biasa, kita datang, wah jadi happy, ya kan, jadi sukacita, ya kan, jadi tercipta kemerdekaan yang tadinya penuh dengan mungkin belenggu-belenggu gitu ya. Belenggu-belenggu yang mengikat, ngapain gitu kan, tapi ketika kita hadir terlepas. Nah itu hal-hal yang seperti itu Pak, yang dikatakan tadi benar, kita ada sebagai pembawa roh kemerdekaan itu ya dalam hidup kita. Ya. Artinya ketika ada roh tersebut maka menghidupkan gitu ya, menghidupkan suasana, menghidupkan keluarga kita, menghidupkan hal-hal yang tadinya tidak ada semangat, berjalan datar, begitu ya. Betul. Ya, ketika juga penciptaan seperti itu kan, bahwa sang pencipta menciptakan manusia, karya yang terbaik ya, the best-nya, dan terakhir adalah beliau hembuskan nafas kehidupan, yaitu rohnya ke dalam diri manusia tersebut, sehingga manusia tadi jadi bangkit, jadi hidup. Kayak gitu Pak. Dan hembusan roh itulah yang membedakan ciptaan kita sebagai ciptaan Tuhan dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Betul. Ada yang membedakan dari roh tersebut, gitu kan? Betul Pak. Setuju. Karena kita diciptakan sudah serupa dengan gambarannya. Wah. Yes. betul Pak. Betul. Yes. Iya. Nah, kan bicara mengenai ketika ada roh sang pencipta, roh Tuhan itu ada, maka tadi ada kemerdekaan karena di situ ada roh Tuhan.
kehadiran kita yang menjadi pembeda. Bahwa tadinya suasana yang gloomy, mungkin yang sedih, yang mendung, menjadi suasana yang ceria, yang moodnya langsung berubah gitu. Nah, pertanyaannya begini, kita sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai imam, Ya, berarti harus terbebas atau merdeka terlebih dahulu dong ya? oh pasti. Betul, Pak. Betul. Nggak mungkin orang membebaskan orang yang terpenjara, dia sendiri ada dalam penjara, kan gitu. Nah, jadi istilahnya kita orang buta nggak bisa menuntun orang buta gitu ya? iya, 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 ya. Jadi harus merdeka ya kan. Nah, kemerdekaan yang semu ya bisa saja diciptakan, ya kan, pakai topeng segala macam gitu ya. Tapi kalau kemerdekaan yang seutuhnya ya benar-benar kita merdeka itu karena kita ada roh Sang Pencipta dalam diri kita. Itulah yang memerdekakan kita seutuhnya dan kita di saat itu ya kita bisa membebaskan orang-orang yang ada di sekitar kita, Pak. Orang-orang yang masih terbelenggu, ya kan, yang masih terpenjara, ya kan, seperti itu. Jadi memang pertama itu adalah kita harus merdeka, ya kan, bukan karena kemerdekaan yang dibuat-buat gitu ya, pakai topeng, tapi merdeka yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya karena roh Tuhan ada di dalam kita. Nah, lalu yang kedua, sesudah itu kita harus menjadi pembawa kemerdekaan itu, Pak. Nggak stop hanya kita saja merdeka, tapi kita menjadi pembawa kemerdekaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah merdeka ya. Oke. Betul. Gimana, Pak? Nah, mungkin ingat kisah kemerdekaan Indonesia ya. 17 Agustus tahun 45, ya kan? Kalau kita melihat sejarah ya, bangsa kita. Di mana saat itu Bung Karno, ya kan, Bung Hatta, ya kan, harus dalam tanda kutip diculik gitu kan sama pemuda-pemudi kan, untuk memerdekakan bangsa kita. Dan saat itu juga tertulis di sejarah bahwa Pak Soekarno itu kurang enak badan, Pak. Lagi kurang enak badan, ya kan? Nah, tapi disitulah gitu ya bahwa saya menangkapnya bahwa begini, kemerdekaan yang ketiga tadi ya. Pertama kita harus merdeka, kedua kita harus menjadi pembawa kemerdekaan itu, yang ketiga itu harus dilakukan dengan segera, Pak. Jadi tidak ditunda-tunda. Ya. Sama seperti bangsa kita juga kan, Pak. Itu merdekanya dengan seksama. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena memang, Pak, kemerdekaan itu sangat dibenci oleh namanya kuasa jahat ya. Itu mereka tidak mau kita merdeka, ya kan? Nah, begitu juga satu bangsa gitu kan ya. Jadi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Ya, ketika kita ya kan melihat sesuatu hal yang tidak merdeka, kita harus segera memerdekakannya. Seperti itu, Pak. Dengan waktu yang seksama, ya kan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Nah, kalau nggak kayak gitu, Pak, bangsa kita tuh nggak merdeka-merdeka, Pak, dari dulu. Ya, kalau kalau waktu itu dia nunggu Pak Karnonya sembuh dulu, gitu kan ya. Atau harus nggak pakai adegan diculik segala, gitu kan ya. Mungkin, nggak tahu deh kalau ditunda-tunda. Itu, Pak Nyoman. Oke, ini menarik nih, ketika segera dan tidak ditunda-tunda dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kan ada momentumnya, ada masanya gitu. Bagaimana kita tahu, bagaimana para ayah, para bapak tahu bahwa ini harus dilakukan, kemerdekaan ini harus ada di keluarga kita misalnya. Itu gimana caranya tahu, Pak? Contoh ya, seperti misalkan paling simpel lah gitu ya. Kita kedapatan anak kita melihat hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Lewat gadget sekarang segala macam. Ya, kita bisa melihatnya, kita bisa lihat story atau segala macam gitu kan ya di gadget tersebut atau di di perangkat tersebut kita bisa lihat gitu kan ya.
oh rupanya tadi dia sedang melihat ini itu gitu ya. Nah, apakah kita akan menunda-nunda Pak untuk Hmm. menegurkah atau memerdekakan dia gitu ya? Karena kita tahu Ya. ini akan jadi bahaya, ini akan jadi seperti belenggu yang nggak akan habis-habisnya yang mengikat dia gitu kan, Iya. oleh terbelenggu oleh pornografi gitu ya. Nah, Hmm. apakah kita, saya yakin seorang bapak, seorang pemimpin, seorang imam itu harus dengan sesegera mungkin Hmm. ya memerdekakannya seperti itu. Hmm. Dengan cara ya pakai hikmat Tuhan ya pasti ya, menegur dengan Hmm. kasih ya kan. Ya Ya. lalu tapi harus dilakukan oleh sesegera mungkin. Ya nggak mungkin kita kayak ini Pak. Ah ya udahlah tunggu bulan depan lah atau tunggu minggu depan atau kayak gimana kan enggak. Ah kayak gitu Pak. Hmm. Contohnya. Atau tunggu gurunya aja lah. Ya kan. Itu kan Eh, masalah pendidikan itu kan bukan urusan saya gitu misalnya. iya. Atau tunggu tunggu mamanya aja lah. Ah kan gitu. Paling sering kan Eh, gitu. iya, Tunggu iya, iya. istri aja yang negor atau segala macam. Oh enggak, kita harus sebagai seorang imam sekali lagi, harus sebagai contoh Hmm. kan. Kita udah bahas ke Ya, beberapa minggu yang lalu, kita sebagai ya, role ya. model, kita harus sebagai contoh, kita harus sebagai panutan di rumah gitu ya. Hmm. Karena Hmm. hal itu akan nanti akan berbekas Pak kepada mereka, anak-anak kita. Bahwa Hmm. ketika saat itu juga kita lakukan pembebasan gitu ya, tegur Ya. dengan kasih, ya kan? Kita selesaikan. Itu akan menjadi hal yang berbekas sama dia, bahwa dia akan belajar di sana nanti tentang apa ya? Sesegera itu adalah satu apa? Tindakan yang baik gitu, bukan menunda-nunda, ya. Hmm. Karena kalau nanti kita menunda-nunda, dia akan belajar juga nanti menunda-nunda itu juga, Pak. Seperti itu. Tapi kalau kita lakukan sesegera mungkin, dia akan juga belajar juga tentang sesegera itu. Kayak gitu, Pak. Hmm. Dan itu salah satu contoh juga yang memberikan kehidupan buat anak-anak kita. Karena Exactly. daripada kita nggak tahu kan kalau misalnya uh, tadi kita menunda-nunda, terus dia makin lama kan sebenarnya menjadi mati dalam tanda petik gitu ya. Betul, betul. Dianya Hmm. mati, kitanya juga mati, Pak, nanti. Ya kan? Kit- Oh. Kitanya pun nanti akan jadi mati rasa gitu kan. Jadi akan ada nanti pembiaran-pembiaran, Pak, nantinya. Hmm. Untuk Oke. hal-hal yang kayak gitu ya udahlah biarin lah. Mungkin puber gitu ya. Atau Iya, mungkin iya, iya. lagi akil balik atau apa ya kan. Hmm. Nah, Hmm. atau dia suka begini, Pak. Ah, dulu saya juga begitu. Wah, kan gitu kan. Nah, Iya, saya iya. juga mungkin saya lebih parah dari dia, misalkan begitu Ah, gitu kan ya. Nah, iya. tapi kan kita yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang gitu kan ya. Kita Iya, juga sudah iya. tahu kebenaran. Ya, kita mau Betul. menghidupi nggak kebenaran tersebut dalam diri kita. Hmm. Gitu Pak Nyo. Atau beralasan bahwa wah, memang dunianya sudah berubah gitu. Gen Z nih, wah, pakai Ah, alasan-alasan yang mungkin saat-saat ini masuk akal gitu. Tapi secara iya iya. kemerdekaan tadi jauh dari tujuan merdeka gitu sebenarnya ya. Yes yes. Jadi memang kemerdekaan yang saya lihat ya Mm-mm. itu dilakukan sesegera Pak, dan itu efektif. Itu sangat powerful, sangat efektif gitu ya. Contohnya tadi lah ya kemerdekaan bangsa ini juga kan dilakukan oleh sesegera ya dengan Hmm. waktu yang sesingkat-singkatnya seperti itu Iya, iya. Oke, gitu oke. Pak Nyo. Ber- Berarti ketika bicara mengenai spirit ini adalah eh, saat yang kita gali saat ini adalah bagaimana kita menjadi merdeka, kemudian kita menjadi pembawa kemerdekaan tersebut dan dilakukan secara segera dalam tempo yang Yes. sesingkat-singkatnya. Jangan Betul betul ditunda-tunda. betul, jangan ditunda-tunda, betul Pak. Oke, oke, oke. Oke. Eh, Lalu bicara mengenai tadi kita kembali kepada mesin. Ya. Spirit kan diibaratkan sebagai mesin. Tadi saya di awal juga bicara bahwa harus diservis secara berkala.
Kalau tidak diservis, maka ya bayangkan saja mesin bisa menjadi rusak gitu kan. Ya, ya. Pertanyaannya kalau misalnya spirit kita sudah rusak, mungkin kita tidak berasa Pak kalau misalnya bahwa spirit kita rusak. Bisa nggak begitu? Kalau kita yang tadinya terbiasa, ya kan, gini Pak, kalau kita yang terbiasa dengan sesuatu yang original, ya kan, Ah, lalu tiba-tiba kita dikasih yang KW gitu ya, ah, pasti berasa ya Pak ya. iya betul, betul. Pasti berasa. Nah, sebenarnya ketika kita juga ya mengalami penurunan ya, kalau kita apa namanya, kita sadar gitu ya, menyadari itu kita pasti tahu Pak, gitu. Oh, Bahwa kita oke. sedang turun gitu ya, spirit kita sedang turun. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi juga Pak di saat-saat pandemi ini kan banyak sekali, bukan banyak sekali, tapi di awal-awal apalagi ya, tempat Ya, peribadatan ditutup gitu ya, betul, betul. sehingga harus dengan online gitu kan ya. Ada adjustment yang dilakukan, kita beribadah tadinya dengan offline, mungkin lebih khusyuk gitu ya, lebih, aduh, bisa merasakan kedamaian gitu ya, suasananya Ya, mendukung segala macam. Nah, lalu tiba-tiba pandemi dan kita ketemu dengan ibadah yang baru dengan cara online gitu ya. Nah, ini juga akhirnya akan terjadi adjustment gitu ya hmm, kepada kita. Ya, tapi sesegera mungkin sebenarnya kembali lagi kan kita apakah dipengaruhi oleh suasana baru kita bisa terkoneksi dengan Sang Pencipta gitu kan? Atau mau kayak gimana pun kita tetap aja bisa connect gitu hmm. kan ya. Nah, itu yang saya lihat bahwa kita sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak terkoneksi gitu ya. Segera mungkin untuk tadi merecharge ya Pak ya. Hmm, Eh, hmm. Mencune up lah ya spirit Ya, kita itu kembali lagi kepada eh, yang semestinya. Gitu Pak Iman. oke. Tadi menarik Pak, ketika Bapak bilang bahwa kalau kita terbiasa menggunakan, let's say, barang-barang yang original, Ya, kemudian ketika dikasih barang-barang yang imitasi atau yang kualitas di bawah original, kita pasti berasa. Pertanyaannya, kalau kita yang terbiasa dengan barang-barang yang kualitas KW, terus tiba-tiba di depan kita ada yang barang original. Nah, itu kan kita katakanlah kita yang terbiasa melakukan hal-hal yang tidak semestinya, terus iya, iya. ada satu hal yang baru, yang standarnya baru. Nah, ini gimana Pak kalau kayak gitu? Dan saya ada satu cerita nih, cerita yang menarik Nah, Pak. oke, Ya kan tentang oke, apa barang ori dan barang KW ini gitu ya. ya, ya, Ini kasihlah namanya si Agus gitu ya dan si Acong hmm. gitu ya. Si Agus dan si Nah, Acong. Ini oke, teman baik Pak dari kecil. Ya. oke, Mereka sudah belasan tahun ya kan berteman. hmm. Singkat cerita Acong ini sangat berhasil gitu kan ya, punya Oke, toko apa namanya? Barang-barang berharga, barang batu-batu kelontong. Oh, oke, permata, oh, oke, batu-batu permata ya kan yang diamond ya berlian segala macam. Nah, Agus ini ya kerjanya cuman kerja di satu tempat, pindah-pindah gitu ya, nggak betah apa segala hmm. macam. Dan akhirnya dia datang ke si Acong dan minta pekerjaan, mau belajar lah gitu kan. Gue mau jadi kayak lu Cong gitu kan, punya toko ya kan, gimana caranya gitu kan ya, bisa apa namanya, bisa sukses lah kayak lu. Nah, terus Acong ya udah besok datang, dia bilang gitu. Besok dia datang pagi-pagi, terus dia dimasukin ke sebuah kamar gitu ya. Itu cuman ada lampu sorot, itu kan, lampu meja. Dalam kamar tersebut ada meja, terus ada lampu sorot, lampu meja, dan juga dikasih satu, ini Pak, satu Kaca bungkus, kaca pembesar. Oh, bukan. ah, Oke, oke. betul, kaca pembesar, dan juga satu bungkusan. Pas dibuka bungkusannya Oh, itu ada oke. 12 batu. Ada 12 batu. Batu-batu permata, ada ruby, aduh, macam-macam lah ya. Emerald, Ada, ya. Hmm. yes, betul. Nah, sesudah itu, wah, buat apa nih, Cong? Udah, pokoknya dari pagi sampai sore, apa nih kerjanya? Udah, liatin aja. Ya.
Terus dia liatin pakai kaca yang ditaruh di mata itu, Pak. Kaca yang Iya. buat orang lihat batu gitu kan. Heeh, heeh. Sore, udah, pulang. Besok paginya datang, dikasih lagi 12 batu. Udah, kerjanya ngeliatin itu terus gitu. Seminggu masih tahan, ya kan. Sebulan udah gerah nih si Agus, ya kan. Iya, Tiap iya. hari kerjanya itu doang sebulan, ya kan. Ya kan 2 bulan udah mulai, wah males lah dia ya. Males-males, tapi dia Oh. ikutin terus. Nah, udah 3 bulan nih Pak. Dia udah bilang pokoknya, besok pokoknya kalau udah disuruh lagi, gua ngeliatin di batu-batu, udah enak nih gua nih, ngeliatin batu gitu ya. Udah bosen lah gitu ya. Gua mau berhenti, dia bilang gitu. Gua mau marahin nih si Acong. Dia bilang. Heeh, Ya benar, heeh. pagi-pagi si Agus datang, terus dikasih lagi tuh bungkusan itu kan. Batu Wah, dia lagi, batu marah. lagi. Iya, dia gebrak meja kan. Dia bilang, Cong, lo emang lo ya bener-bener gue pengen sukses. Mau jadi bisnismen, mau jadi pengusaha toko apa permata. Cuman ngeliatin ini doang 3 bulan. Nih maunya apa sih? Dia bilang gitu. Si Hmm. Acong ya ketawa aja. Singkat cerita, tahu-tahu ada seorang bapak datang. Ya, terus dia bilang, kok nih ada, gue mau beli batu nih, ditawarin orang. Coba hitungin dong karatnya berapa, dia bilang gitu kan. Hmm. Terus si Acong bilang gini sama si Agus. Gus. Nih sebelum lo pergi nih, coba liatin nih batu gitu kan. Hmm. Apa-apaan lagi nih, batu-batu lagi gitu kan ya. Udah liatin Ah, iya, aja, dia iya. bilang gitu. Ah, Dia ah. udah marah emosi kan. Terus si Agus ambil tuh batu, dia bilang, ini mah palsu. Dia kaget, Pak. Dia kaget, ya kan? Yang customer Beli. itu juga kaget, ya Hmm. kan? Hmm. Tapi yang paling kaget itu si Agus. Kok dia tahu ini palsu? Artinya yang kita bisa belajar dari sini apa, Pak? Hmm. Karena si Agus itu 3 bulan dia liatin yang asli. Dia Iya. liatin yang ori, ya kan? Jadi ketika datang yang KW, dia bisa langsung tahu Pak bahwa ini adalah palsu gitu. Itulah Hmm. makna ceritanya bahwa seseorang itu harus hidup dalam keaslian gitu ya. Segala sesuatunya Oh. itu harus dengan keaslian sehingga ketika datang yang palsu mau kayak gimana pun topengnya ya Hmm. ditutup kayak apapun dia langsung tahu ini mah palsu. Kayak gitu Pak Nyaman. Oke, pertanyaannya seberapa sulit untuk para bapak atau kita hidup dalam keaslian, dalam originalitas? Ya harusnya ya seterusnya lah ya. Jangan Eh, jangan jangan apa namanya ya acap kali gini Pak yang membuat kita nggak jadi asli gitu ya itu acap uh-huh, kali adalah kita mau apa kita mau main aman gitu ya kita mau main uh-huh, aman ya kan uh-huh, kita uh-huh. mau apa namanya kita mau menghindar gitu kan ya sehingga kita ciptakan itu namanya seperti itu ya kepalsuan gitu kan ya dan akhirnya kita terjebak tuh jadi akan jadi terbelenggu lagi nanti ya Uh. dalam kekaweannya kita gitu kan ya punya punya topeng lagi gitu kan ya jadi kalau kita menyadari kalau kita hidup dalam kepalsuan gitu ya itu harus segera mungkin kita harus memerdekakan diri kita Pak ya tadi Oh, dengan oke. mengizinkan roh sang pencipta roh Tuhan itu ambil alih Hmm. gitu ya hidup Iya, kita iya. ya kan masuk ya dibongkar lah Pak gitu tidak Uh-huh, ada uh-huh. ruang dalam hati kita yang nggak dia masuki semuanya kita buka buat roh tersebut gitu Hmm. itu sih Pak Nyaman. Itu yang tadi kita bicara bahwa kita menjadi merdeka dan kita akhirnya menjadi pembawa kemerdekaan tadi gitu ya. Karena Yes. seperti yang tadi yang juga saya sudah sampaikan adalah kemerdekaan ada di mana roh sang pencipta itu ada. Yeah, exactly. Betul Pak. Artinya kita nggak bisa memerdekakan diri kita sendiri ya Pak. Capek Pak. Hmm. Capek. Kalau kita pakai kekuatan kita itu capek. Gitu kan ya. Kita Oh, mesti oke. terkoneksi sama kekuatan yang maha tadi itu ya. Iya, iya. Yang super power lah ya. Nah kayak gitu. Hmm. Jadi
Kalau kita memerdekakan diri sendiri capek, ya capek. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya nanti ada lagi apa namanya ya pembiaran gitu ya. Akan ada nanti lagi excuse ataupun ya itu tadi, ya kan alasan-alasan lah, seperti itu. Oke, oke. Artinya juga si orang yang mau dimerdekakan, si bapak atau imam atau kepala rumah tangga tersebut, dia mau melepaskan dirinya untuk menjadi merdeka juga ya. Sama seperti tadi yang kita bicara mengenai Raja Wali kan. Si Raja Betul. Wali dengan legowo, dengan ikhlas gitu kan, dia melepaskan hal-hal yang menghambat sebenarnya, kayak paruhnya yang udah berat, kemudian bulu-bulunya, kuku cakarnya, semua dia Yes. lepaskan gitu. Dan itu kan sakit Betul. sebenarnya. Sakit, Pak, sakit. Nah, cerita tadi yang seperti Acong dan Agus tadi, Pak, ya, Ya. itu bisa juga dianalogikan bahwa yang batu-batu yang dilihat sama si Agus itu bisa dianalogikan adalah kitab suci, Pak. Oke. Jadi kita melihat original, ya kan, yang asli, ya kan, kita baca, ya kan, kita renungkan, kita lakukan, ya kan, kita hidup di dalamnya, ya kan, sehingga benar-benar kita akan terbiasa dengan yang original, Pak, dengan yang asli. Sehingga nanti bentuk palsu kayak gimana pun yang datang ke kita akan tahu ini mah palsu. Kayak gitu. Oh, karena kita sudah terbiasa hidup dengan yang asli ya. Betul, Pak. Kita sudah terbiasa hidup dengan yang asli. Kayak artinya gitu, kita juga, artinya kita kalau misalnya mau kembali mencari kepada sisi originalnya, jangan kembali kepada pengetahuan-pengetahuan yang ya pengetahuan manusia yang saat ini berkembang kan juga banyak tuh yang menyesatkan sebenarnya, yang membawa kita kepada pemikiran-pemikiran yang menjauh bahkan dari kebenaran itu sesungguhnya gitu ya. Yes, betul, Pak, betul. Ya, kita kembali saja ya kepada kitab suci, kita baca, ya kan, kita renungkan, kita hayati, kita lakukan seperti itu. Nah, sebenarnya kan jawaban yang tadi saya sampaikan kan to be simple ya, Pak, ya. Dan acap kali orang nganggap kok segampang itu sih gitu kan ya. Tapi ketika dia hidup terus di dalam original tadi itu kan ya, dalam yang asli tadi itu kan, itu apa ya? Itu yang kayaknya tuh di situ, Pak. Kayaknya tuh di situ. Ya. Ini sebuah quote ya dari seorang almarhum yang namanya Bruce Lee, Pak. Dia nggak takut sama orang yang tahu 1000 jurus, tapi dia takut sama orang yang tahu dan melakukan 10 jurus, tapi dia lakukannya seumur hidupnya dia gitu. Jadi hanya sekedar tahu aja dia nggak takut. Tapi sama satu orang yang dia cuma belajar 10 jurus, tapi seumur hidupnya dia belajar itu dia takut. Karena dia menghidupi 10 jurus tersebut gitu ya. Betul. Itu ada quote-nya dia tuh terkenal. Iya, kalau tahu 1000 jurus, ya nggak ada yang nyangkut, jangan satupun gitu. Nggak ada yang sampai habis jurusnya gitu kan. Cuman tahu ya. Iya. Karena dia tidak mengamalkan, tidak melakukan ya. Betul. Tapi ketika seorang bapak ya kan, yang setiap hari dia membaca kitab suci, dia merenungkan, ya kan, dia berdoa dan melakukan apa yang ditulis gitu kan ya. Itu ibarat kalau saya lihat sih seperti itu, Pak. Seperti air menetes ya di atas batu ya. Di atas batu, iya. Betul, batu sekeras apapun akan hancur lama-lama. Kayak gitu. Iya. Mau sebesar apapun, sekeras apapun, kalau ditetesin satu aja air, tetes terus hancur lama-lama. Betul. Nggak usah pusing. Berarti sebenarnya
kita kembali aja kepada kitab suci begitu ya, untuk mengetahui kebenaran tersebut ya. Exactly, Pak. Betul, betul. Betul. Ada sebuah juga perumpamaan seperti ini, Pak. Ya, ini sebuah apa namanya? Sharing gitu ya. Seorang nenek ya kan yang terus everyday baca kitab suci, ya kan? Everyday baca kitab suci. Sampai apa namanya? Seorang cucunya ini datang sama dia gitu kan ya. Nek, baca terus, nggak bosen dia bilang gitu kan ya. Bertahun-tahun baca hal yang sama gitu kan ya. Kisah yang sama dalam kitab suci itu. Luar biasa si nenek kasih satu perumpamaan bagus sekali, Pak. Dia bilang begini, ya kan, ibaratnya kita baca kitab suci itu kayak saringan, dia bilang gitu. Kayak saringan aja. Ya kita ngerti nggak ngerti, tahu nggak tahu ya, tapi ya ada yang disaring gitu, Pak. Kayak gitu. Jadi dia bersih lagi, dia kembali bersih lagi gitu. Ya itu sih yang yang si nenek itu dapat sebuah perumpamaan tuh kayak gitu. Jadi ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, baca aja dulu. Baca, renungkan, dan lakukan. Itu Pak Nyoman. Disaring, ada yang nyangkut. Disaring, ada yang nyangkut. Disaring, ada yang nyangkut. Lama-lama, Iya. pemahamannya utuh gitu ya. Betul. Like the puzzle ya kan. Ada yang ketemunya hari ini, ada yang besok, mungkin ada yang minggu depan ya kan. Ada yang bulan depan. Tapi ketika dia lakukan dengan terus dan continue ya kan, akan jadi satu puzzle yang utuh nantinya. Proses tidak mengkhianati hasil akhirnya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini Pak Nyoman, kita ngobrol-ngobrol soal spirit ini memang harus dibuat seperti ini ya. Jadi nggak yang ngeroh gitu ya. Nanti orang pada takut atau akan jadi aneh gitu ya. Ketika kita ngomong tentang spirit, wah yang terlalu ngeroh itu nanti orang akan bilang, waduh ini seram amat kayak gitu ya. Padahal seperti yang di awal kita bilang bahwa malah spirit itu ya like the machine ya kan di dalam sebuah mobil. Dia yang harus dia rawat, dia yang harus di tune up, dia yang nanti menggerakkan satu buah mobil itu secara utuh dari satu titik ke titik yang lain. Jadi jangan anti ngomongin hal-hal kayak gini, malah harusnya kita sebagai bapak kita sering Pak menyampaikan hal-hal yang spiritual gitu ya kepada istri, kepada anak gitu ya, kayak gitu. Itu artinya kita menghembuskan nafas-nafas kehidupan ya kepada istri, betul. Kepada anak. Walaupun spirit itu namanya spirit, dia bisa apa namanya transfer gitu Pak ya, tanpa kita ngomong, tanpa kita berkata-kata, tapi juga mesti ya selain juga dirasakan ya in the transfer spirit dan juga disampaikan dengan kata-kata pasti lebih powerful. Betul. Itu Pak. Betul. Oke. Iya, balik lagi tadi kepada ketika bicara mengenai spirit yang sebagai mesin, never underestimate bahkan. Jangan meremehkan spirit tersebut. Kalau spiritnya mati ya mesin itu akan mati sebenarnya. Jalan bisa jalan, didorong gitu. Mesinnya nggak dimanfaatkan kan, jadinya nggak bisa dipakai karena mati mesinnya. Ya jalan ya bisa didorong tapi dan jadinya berat dan terasa kepada seluruh keluarga bahwa kok jalannya berat ya begitu. Kok kehidupan kita kok seperti ini, kok seperti itu. Ya mesinnya nggak dipakai, mesinnya mati gitu ya kan. Betul Pak Nyo, betul. Nah tadi disinggung sedikit sama Pak Nyo soal itu ya, berat ya perjalanan gitu ya. Memang di hari-hari ini ya kita mulai juga Father's Talk ini juga di masa-masa pandemi gitu ya, dan saat ini kita bersyukur ya kan, angkanya semakin mengecil ya kan, thanks God ya kan. Namun ya kita perlu apa namanya ya terus ya ibarat kata tadi mesin naik gitu ya, artinya
eh, dalam kehidupan kan seperti itu Pak Nyo. Di saat Hmm. kita mau pergi misalkan mau ke puncak gitu ya, Hmm. pasti kita akan bawa mobil kita itu ya dengan gigi satu atau gigi dua gitu kan ya. Betul, Ah, betul. nggak mungkin kita pakai gigi empat gitu ya atau gigi lima kan nggak mungkin, ya kan? Yang saya tangkap juga seperti itu Pak. Dalam keadaan sekarang di saat-saat pandemi, lalu juga after pandemi ini, mungkin ya setiap daripada kendaraan keluarga semuanya lagi eh, naik ini Pak, menanjak gitu ya, Hmm. dan Hmm. terbiasa dengan gigi satu, gigi dua, gigi satu, gigi dua gitu ya. Ya, ya. Saya sih katakan ketika semua baik gitu ya, baik suami, istri, anak-anak gitu ya, hidup rukun, baik adanya gitu ya, damai, sukacita, ya sehat-sehat itu lebih daripada cukup Pak, gitu. Betul. Itu lebih daripada cukup. Ya, walaupun keadaannya sedang berat, sedang mendaki gitu ya, tapi saya yakin dan percaya ya harus melewati itu gitu ya, agar kita Hmm. melihat eh, ada yang berkatakan begini, harus ada lewatin badai dulu Pak untuk melihat Hmm. pelangi. Kan seperti itu. Ya Iya, iya. kan? Iya. Jadi eh, saya diingatkan seperti itu Pak, bahwa balik lagi kita sebagai bapak, sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah, ya kan? Kita mau menciptakan apa ini? Gitu ya. Kita mau menciptakan apa dan kita mau berpatokan kepada siapa? Yang saya Hmm. boleh Hmm. katakan, mari berpatokan kepada Sang Pencipta, itu kan ya, dengan hal-hal Ya, yang kita sudah jabarkan di awal, atmosfer, kan ya. Kita sekarang bicara ya, tentang spirit, gitu kan ya. spirit. Ya, Kita bicara tentang time waktu itu, gitu kan ya. Nah, ya, ya. lakukanlah seperti itu, sehingga walaupun keadaan saat ini sedang berat, ya kan, semuanya seperti sedang mendaki, gitu kan ya, ke puncak. Tapi ya itulah, yang saya dapatkan, yang terpenting adalah hidup damai, hidup rukun, ya kan? Penuh sukacita, damai sejahtera, sehat-sehat, ya kan? Itu lebih daripada cukup. Ya, Itu banyak. ya, ya, ya. Eh, Terkadang kan kalau misalnya kita sebagai saya terus terang belum pernah mendaki gunung yang yang tinggi gitu ya. Tapi kalau Hmm. misalnya Pak David pernah cerita kan dalam IG Oh ya. Father Talks kita bahwa aduh kayaknya udah capek di sini aja udah cukup kok gitu ya. Di Iya, sini aja iya. udah capek. Semua yang dirasakan kan capek gitu. Udah cukup deh sampai di pemberhentian pertama juga udah kelihatan kok bagus-bagus gitu kan. Bayangkan kalau misalnya waktu itu stop di situ ya sudah pemandangannya hanya seperti itu. Tapi ketika Betul. dipaksakan untuk naik walaupun berat terus terus nanjak-nanjak ketika sampai di atas, wow. Yes, 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 yes. Nah, begitulah Hmm. kehidupan spiritual juga seperti itu, Pak. Ya, Ya, ada harga yang harus dibayar, ya kan? Lalu ya. juga Hmm. tidak seperti kita jalan tol yang lurus lempeng gitu kan, bisa pakai gigi 5, gigi 4 gitu kan ya. Hmm. Terkadang bahkan acap kali saya katakan kehidupan spiritual itu ya seperti naik ke puncak Pak, harus naik pakai gigi satu, gigi dua gitu kan ya. Agak datar baru Hmm. pakai gigi tiga gitu kan ya. Ya, Ya karena betul. ya tadi yang seperti contohnya seperti Raja Wali tadi Pak, akan mengalami Hmm. reborn gitu kan ya. Tapi Hmm. setelah dia reborn, dia akan lebih dahsyat lagi daripada yang pertama. Itu sih Pak. Oke, oke. Oke, para Bapak atau Anda yang menyaksikan atau Anda yang mendengarkan program Fire Talks, kita di rangkaian terakhir dari Creator Character Series di bulan September. Ya, minggu pertama kita bicara mengenai light, mengenai terang. Yes. Kemudian minggu kedua kita bicara mengenai atmosphere, Ya. atmosfer yang seperti apa sih. Kemudian yang di minggu ketiga kita bicara mengenai time, bahwa waktu itu adalah investasi yang paling berharga, so manfaatkan sebaik-baiknya. Dan di minggu yang terakhir ini kita bicara mengenai spirit. Kalau minggu kemarin kita bicara spirit juga, dan ada yang kita bahas, dan lebih dalam lagi kali ini kita bicara mengenai spirit yang merdeka. Kita menjadi pembawa kemerdekaan bahkan. Dan kalau merdeka ya harus dilakukan segera dan tidak ditunda-tunda gitu. Lakukanlah sekarang, Yes. lakukanlah segera gitu. Dan mesin
yang ada di kendaraan itu tidak kelihatan, tapi dia yang menggerakkan kendaraan untuk berpindah ke suatu tempat. Nah, spirit kita juga diibaratkan sebagai sebuah mesin nih, gitu. Gitu ya Pak, Yes, kira-kira ya. yes, yes. Aduh, tapi kan gini Ya, pertanyaannya. Eh, ya, apa ya, Bapak kemudian spiritnya yang merdeka, terus eh, ketika dia malas, ketika dia menunda-nunda, maka dia tidak menjadi merdeka. Begitu kan ya? ya, betul. Nah, kalau misalnya dia tidak merdeka, mati, kan tadi saya udah tanyakan bahwa kalau mati ya nanti keluarganya juga berat, mati, mesinnya mati gitu kan. Nah, Ya, bagaimana dia kalau dia tahu bahwa keluarganya berat, dia tahu bahwa dia tidak berfungsi dengan baik, dia tahu bahwa mesin yang diharapkan dari dia tidak bergerak dengan baik dan malah mati. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana untuk menyadarkannya? Mungkin ada ibu-ibu di sini yang nonton gitu ya, atau anak yang nonton yang mm, menyaksikan. Dia harus menyadarkan bapaknya nih, ayo Pak, merdeka Pak gitu. Gimana caranya mm. Pak? Untuk anggota keluarga lainnya? Yes. Untuk keluarga lainnya ya, di Ya, saat yes, don't worry, jangan khawatir gitu ya. Ibu-ibu maupun bapak-bapak ataupun anak-anak gitu ya, bagaimana ketika sang bapak ya kan, ini belum merdeka. Jadi ya, dia masih dalam belenggu, masih terpenjara gitu kan ya. So don't worry, ya kan? Jangan jangan khawatir, jangan takut gitu kan ya. Kembali lagi bahwa namanya kita spirit itu ya ketika kita terkoneksi dengan spiritnya Sang Pencipta gitu ya. Baik buat ibu-ibu, buat anak-anak gitu ya, itu sangat-sangat powerful ya. Itu sangat-sangat apa namanya? Mengubah gitu ya. Mengubah di sekitar, ya kan? Dan tidak berhenti kepada transfer spiritnya, tapi juga harus disampaikan lewat perkataan, gitu ya, kata-kata si anak atau si istri gitu ya, bisa dengan apa? Perkataan-perkataan yang manis gitu ya, tindakan-tindakan yang manis gitu, hal-hal yang baik, ya kan, hal-hal yang mulia gitu kan ya, ya, dan seperti yang kita belajar dari awal-awal Father Talk ini Pak, semuanya itu akan terlihat ya kan, dan itu akan masuk ke dalam pikiran, ya kan, pikiran menjadi tindakan menjadi kebiasaan menjadi karakter, gitu ya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, namanya manusia itu bisa berubah gitu ya Pak ya. Dan ketika seorang bapak gitu ada di dalam sebuah rumah di mana istrinya, anak-anaknya adalah orang-orang yang merdeka, hidup dalam kemerdekaan karena roh Sang Pencipta ada pada mereka gitu ya. Setiap ya, hari ya kan dia melihat hal itu. Saya ya, yakin ya. percaya itu tinggal waktunya aja sih, Pak. Ya, kecuali memang ya bebel ya Pak ya, bebal, tidak mau, nah itu sudah pilihannya dia lah, seperti itu. Tapi ketika dia melihat, ini ada yang berubah nih, istri saya berubah, anak saya berubah, seperti itu. Silakan banyak. Jadi sama seperti yang tadi disampaikan mengenai batu, kalau ditetesin air, tetes terus secara konsisten, hancur juga Yes, itu batu gitu. Tinggal betul Pak, tunggu betul. waktunya, tinggal tunggu waktu ya momentumnya gitu. Si bapak tersebut akan, Yes, ya sudahlah, saya harus berubah nih kayaknya. yes, betul Pak. Hmm, Dan hmm. karena tadi itu kan Pak, si Ya, istri dan si anak tidak memakai kekuatannya mereka. Mereka pasti akan ya, meminta kekuatan yang Sang Pencipta, ya kan? Karena ya, kalau dengan kekuatan mereka aja mungkin nggak kuat Pak, nggak sanggup gitu kan ya.
ketemu misalkan Ya. dengan suami, dengan bapak yang maaf kata pulang selalu mabuk-mabuk gitu ya, kasar, ya kan, perkataan, tindakan gitu kan ya, wah Ya. pokoknya begitu rupa ya, menyeramkan gitu ya. Tapi ketika sang istri, sang anak ya kan, berangkulan tangan, berdoa, terkoneksi dengan sang pencipta, saya yakin lah, sangat-sangat yakin, pasti lambat laun ya, sang bapak pasti Hmm. berubah. Itu sih Pak. Hmm. Iya, ya. Ya, artinya kepada para supporter dari keluarga, bapak, ya, dari ibu atau anak-anak gitu, ya lakukanlah yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan sambil terhubung dengan Sang Pencipta, maka niscaya ada perubahan Yes, dari bapak gitu kan. Oke, betul. ini menarik nih. Kita sampai mungkin di Iya, penghujung dari creator karakter series. Oke, apa yang yes, mau disampaikan Pak dari kita sepanjang September ini ataupun dari bagian spirit? Boleh silakan Pak. yes. Ya, satu hal ya, kepada bapak-bapak, sekali lagi kepada para imam sebagai para leader ya di rumah gitu ya. Nggak usah jauh-jauh mencari apa contoh gitu ya. Nggak usah, waduh berlang-lang buana, siapa nih yang harus Hmm. jadi figur ya kan? Cukup ya meramkan mata ya, dipejamkan mata ya. Dan ingatlah gitu, kita punya satu contoh yang luar biasa, itu Sang Pencipta, Tuhan gitu ya. Dan Hmm. ketika Hmm. kita mengingatnya itu, kita akan melihat walaupun dalam keadaan tutup mata gitu kan ya, memejamkan mata, kita akan melihat gitulah begitu besarnya ya kan karya yang telah diciptakan oleh Tuhan buat kita, ya kan? Dan saya yakin dan percaya gitu kan ya, kita melihat figur bagaimana beliau sang pencipta itu menciptakan gitu ya. Itulah yang kita terapkan nantinya kepada istri dan anak kita di rumah, di keluarga. Dan saya yakin dan percaya setiap rumah akan jadi rumah yang hidup, ya kan? Keluarga yang hidup, ya kan? Yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan saya yakin, walaupun keadaannya berat saat ini, pakai gigi satu, gigi dua, naik lagi ke puncak gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya, penuh dengan kegairahan dalam keluarga tersebut. Demikian banyak. Waduh, luar biasa. Sebuah sebuah kata-kata yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memberikan semangat juga buat para bapak-bapak di luar sana. Oke, Yes. eh, terima kasih nih Pak David. Ada hal lainnya mungkin yang mau disampaikan di Father Talks kali ini? Tetap semangat, tetap Ya. jaga kesehatan ya, Oh walaupun ya, kita mengucap syukur keadaan Indonesia udah semakin baik ya kan, jumlah semakin sedikit yang terpapar dan segala ya, macam, tapi tetap jaga prokes ya kan, buat ya, ya, kita, bapak-bapak, buat para istri, buat para anak-anak. Itu aja sih Pak. ya, ya. Oke, terima kasih Pak David, founder dari Eledu untuk Sama-sama. waktunya sore hari ini. Yo Pak, Kita berjumpa di pekan depan lagi ya, dengan tema-tema yang menarik siap, lainnya pasti. Oke, pasti thank pasti. you Pak, thank you, Sampai thank jumpa. you. Yuk, Ya, mari. stay healthy. Ya, aduh, luar biasa nih. Kita masih dikasih kesempatan untuk diskusi di Father Talks. Ya, ini rangkaian dari Creator Character Series di bulan September. Kita bicara mengenai light, terang yang pertama, kemudian bicara mengenai atmosfer, kemudian bicara mengenai time, waktu, dan spirit yang kemarin. Kalau mungkin Anda ketinggalan, Anda bisa dengarkan di uh, apa namanya di L.Edu di Spotify, cari aja l.edu. Anda akan ketemu Father Talks, diskusi banyak hal di situ. Mungkin Anda bisa share ke orang lain atau Anda bisa menangkap sesuatu karena ketika ayah berbicara maka banyak hal yang bisa didapat dan diambil. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan untuk Anda yang berkomentar di kolom komentar kami di L.Edu di l.edunation. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, tetap prokes dengan ketat ya, karena Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti tangguh,
dan Indonesia pasti akan bangkit. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.